Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Masih pagi ya. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita merencanakan mensosialisasikan rencana kegiatan pemilihan rektor tahun 2022-2026, yang mana rencana kegiatan ini kita menjalankan kegiatan setelah adanya persetujuan dari kementerian. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sempat hadir pada pagi ini, dan yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, yang saya hormati Bapak Sekretaris Senat yang sempat hadir, dan seluruh panitia yang sempat hadir pada pagi hari ini. Nah, terkait dengan rencana pemilihan rektor ini, kami menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mana nanti akan disampaikan langsung kepada ketua panitia terkait dengan jadwal, terkait dengan persyaratan dari bakal calon rektor ke depan. Nah, harapan kami sebagai ketua senat Universitas 19 November Pelaka bahwa harapan utama adalah terlaksana kegiatan pemilihan rektor dengan aman, lancar, sampai akhir penetapan pada rektor yang akan terpilih. Oleh karena itu, saya harapkan rekan-rekan wartawan dapat membantu mengiring terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Kerjasama yang baik, informasi yang baik terkait dengan apa-apa tahapan apa yang ada di dalam kegiatan pemilihan rektor nanti. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan dan menyerahkan kepada ketua panitia, karena kita sudah memilih panitia, yaitu ketua panitianya adalah Bapak Yahyanto SMH. Sebagaimana pemilihan tersebut, maka saya akan serahkan terkait dengan syarat-syarat yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Teman-teman wartawan yang pada hari ini telah launching atau konferensi pers ya tentang pemilihan rektor Universitas 19 November Pelaka periode 2022 sampai 2026. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di bulan Januari itu kita sudah mulai mempersiapkan administrasi laporan, dan laporan dan konsultasi itu kita mulai tanggal 11 sampai tanggal 27 Januari. Nah, kemarin informasi dan Ibu Ketua dengan Sekretaris Senat sendiri yang menyerahkan surat tersebut, dan pada tanggal 27 Januari 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu telah mengirimkan kami laporan dan permohonan persetujuan rencana kegiatan pemilihan rektor USN periode 2022-2026. Nah, berdasarkan surat dari Kemenristek tersebut, kami dari kepanitiaan telah mempersiapkan segala jadwal dan persyaratan yang dipersiapkan dalam hal pemilihan rektor. Dan hari ini kita mulai launching dan mensosialisasi sampai tanggal
13 Februari 2022. Nah, setelah sosialisasi pendaftaran bakal calon rektor USN periode 2022-2026, insya Allah tanggal 28 Februari 2022 sampai tanggal 28 Maret 2022 kami akan membuka pembukaan pendaftaran bakal calon rektor USN Kolaka 2022-2026 gitu ya. Nah setelah tanggal 28 Maret tersebut, maka kita tanggal 2 April sampai tanggal 14 Maret 2022 kami akan melakukan penjaringan bakal calon rektor Universitas 19 November Kolaka, dan beberapa syarat-syarat yang telah mungkin nanti sekretaris panitia akan memberikan jadwal yang telah kita ubah tadi gitu ya. Nah, ada beberapa di sini bahwa dalam pemilihan rektor ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan gitu ya. Tetapi yang lebih urgen itu adalah tentang persyaratan-persyaratan. Nah, di sana sudah banyak juga persyaratan kita telah buat. Ini kita buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian dengan Senat Universitas 19 November Kolaka. Ini ada beberapa. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala, belum berusia 60 tahun pada saat dilantik menjadi rektor, memiliki pengalaman manajerial. Yang pertama, paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara atau ketua lembaga, paling singkat 2 tahun di PTN secara berturut-turut, dan segalanya ya nanti kawan-kawan akan dibacakan. Nah, setelah misal pembukaan pendaftaran ini nanti kita akan meng-cross check gitu ya, meng-cross check syarat-syarat persyaratan rektor yang memenuhi tersebut. Nah, setelah misalnya persyaratan terpenuhi, maka itu sebenarnya kalau dia terpenuhi maka langsung kita tanggal 9 Mei 2022 kita penyampaian visi dan misi dan program kerja bakal calon rektor di hadapan Senat terbuka yang dapat dihadiri pejabat kementerian yang mewakili. Nah, untuk pemilihan dan penilaian 3 calon rektor oleh Senat dalam sidang Senat tertutup. Nah, setelah itu pengumuman penetapan hasil penjaringan. Nah, sebenarnya kalau dia sifatnya normal itu cepat ini pemilihan rektor. Hanya yang agak lama itu ketika misalnya tidak memenuhi persyaratan rektor 4 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak memenuhi maka kita akan membuka waktu selama Senat juga itu selama 10 hari. Nah, 10 hari Senat mempunyai tugas untuk mencari siapa yang layak untuk menjadi bakal calon rektor itu. Nah, karena yang persyaratnya itu harus dia ada yang namanya pangkat akademik lektor kepala. Nah, itu yang susah gitu ya. Nah, kalau misalnya dari 4 tersebut diperpanjang tidak memenuhi, maka langkah selanjutnya sebenarnya kalau di dalam aturan itu keinginannya itu terpenuhi gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi maka kita akan konsultasi lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seperti itu dia. Nah, tetapi kalau sudah terpenuhi maka calon ada 3, nanti ini calonnya 3 ini diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk di asesmen. Gitu ya, di asesmen ada syarat-syarat berita acara semua diserahkan, dan tanggal 18 kalau misalnya sudah selesai maka tanggal 18 Mei 2022 kami panitia akan melaksanakan pemilihan rektor USN Kolaka periode 2022-2026 tahap kedua. Jadi yang tahap kedua inilah nanti
yang presentasi suara itu 30% dari kementerian. Jadi Senat mempunyai punyai suara 65%. Nah, di sana nanti setelah itu dalam prosesnya, maka siapa yang menerima atau mendapatkan suara terbanyak, maka itulah yang akan dilantik sebagai Rektor Universitas 19 November Kolaka. Nah, mungkin itu dari saya penyampaian dari hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, klarifikasi dan hal lain. Monggo silakan kepada rekan-rekan wartawan untuk kita buka diskusi. Pada persyaratan calon rektor pada poin F ini tertera bahwa sehat jasmani dan rohani masa di pemerintah. Seperti kita ketahui sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID. Apakah ketika sampai tahapan penjaringan, misalnya bakal calon ini terkena misalnya dan nyatakan positif COVID misalnya, apakah itu akan menguntungkan bakal calon tersebut? Demikian, terima kasih. Saya selaku panitia belum berkoordinasi dengan rumah sakit pemerintah. Kan di sini di syaratnya kita ini rumah sakit pemerintah IPB. Nah, tapi kalau dia di PB itu kayak provinsi, gitu ya. Nah, karena COVID itu kan sakit yang tidak permanen, gitu ya. Jadi dia bisa disembuhkan, kan. Nah, kalau di dalam syarat ini adalah sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika itu yang tidak bisa menjalankan aktivitas sebagai rektor. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan kawan bahwa kalau dia COVID maka kita disembuhkan dulu dan mendaftar. Setelah itu ada surat keterangan sehat jasmani, maka kita tetap mengakomodir dia sebagai rektor Universitas 19 November Kolaka. Ya. Jadi kita tidak langsung bilang bahwa dia COVID maka tidak boleh, gitu ya. Karena COVID bisa disembuhkan, gitu ya. Nah, jadi demikian. Yang pertama, saya ingin tahu sedikit ketua panitia di kampus USN ini yang sudah memenuhi persyaratan rektor kepala berapa orang. Kedua, mengenai plagiat. Contoh kasus kemarin kan rektor Buko Zambun karena ada isu bahwa gelar doktornya dari hasil penelitiannya itu ada unsur plagiarisme. Nah, ketika misalkan bakal calon misalkan ada 4, salah satunya ditemukan mungkin hasil dari penelitian doktornya ada plagiat, yang semestinya dilakukan oleh panitia. Kira dua saja. Jadi plagiat akan dinamakan oleh Ibu Ketua Senat. Yang pertama ini tentang persoalan rektor kepala berapa orang. Nah, saya tidak mendata secara pasti, tetapi yang saya tahu bahwa di USN yang rektor kepala itu selain rektor, gitu ya, itu adalah wakil rektor 1, Pak Prof. Ruslim Hadanu. Yang kedua dekan Fakultas Ilmu Kependidikan FKIP, Pak Nur Iksan. Nah, itu yang rektor kepala sampai saat ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata dia rektor kepala. Itu yang pertama ya. Berarti 50-50 nanti ini kemungkinannya bisa jadi, misalkan karena ada 4 kandidat yang bisa ditunjukkan, bisa diajukan dokumennya ke kementerian. Iya. Kandidat bakal calon berarti misalkan Anodisan dengan Prof. Majid, berarti sisa 2 orang, berarti bisa jadi kemungkinan dari dua kandidat. Itulah makanya kita sekarang menginformasikan konferensi pers ini, mudah-mudahan ada yang dari luar.
misalnya dalam hal pemilihan hidayah, kayaknya kita akan tertunda lagi. Ya, ini yang tadi yang saya sampaikan, jadwal itu adalah jadwal yang secara normal. Nah, memang tadi di dalam jadwal itu ada jadwal kalau tidak memenuhi 40, maka senat, ketua senat itu dapat menunjuk siapa yang sudah rektor kepala untuk bisa dicalonkan menjadi rektor. Ya, tetapi karena ini kita menginginkan supaya dia terpenuhi menjadi 4 itu. Ya. Nanti di tahap penjaringan nanti dia akan jatuh 1. Nah, jadi informasi apa yang kita nanti sampaikan ke kementerian itu harus 3 orang. Yang itu 3 orang itu calon, setelah itu di asesmen, nanti kita menyurat, setelah itu nanti pemilihan rektor selanjutnya bersama senat dan kementerian. Di dalam persyaratannya kita sudah membuat yang namanya surat pernyataan pribadi, ya, tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, kemarin kita sudah rapat dengan senat, kalau artinya dia membuat surat pernyataan pribadi, tetapi di kemudian hari kalau misalnya terdapat yang namanya plagiat, maka senat akan akan merapatkan tentang hal itu, bahwa ini rektor yang seperti ini plagiat, gitu kan, menyampaikan ke kementerian. Nanti kementerian yang akan yang akan melihat apakah betul ini plagiat atau tidak, maka kami akan membatalkan proses tersebut. Jadi ini sangat urgent sekali tentang persoalan plagiat, karena kemarin juga Bu Ketua Senat sudah ada informasi dari kementerian tentang hal tersebut. Mungkin Bu Senat bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Terkait dengan persyaratan, yaitu penegasan pangkat akademik rektor kepala, mungkin saya bisa menambahkan bahwa di data kepegawaian USN Universitas 19 November ini ada beberapa, sebenarnya sudah banyak yang rektor kepala, ya. Akan tetapi di situ di persyaratan kan harus PNS, ya. Jadi ada kategori memang. Di sini kan ada banyak rektor kepala tapi masih P3K, masih non PNS, gitu ya. Jadi untuk persyaratan rektor kepala memang sudah banyak yang memenuhi syarat, termasuk Pak Dekan Fakultas Pertanian, kemudian itu juga ini. Akan tapi kan kita belum tahu apakah beliau-beliau itu mau mendaftar atau tidak, itu kan pertanyaannya. Kita kan belum tahu, pribadi ini kan pribadi beliau-beliau, apakah beliau mau mendaftar untuk calon rektor atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Apabila memang beliau-beliau tidak mau mendaftar, ya tidak apa-apa, karena kita membuka seluas-luasnya seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mendaftar, gitu. Jadi jangan sampai kita bilang ada dua calon, kita belum tentu, gitu ya. Jadi masalahnya apakah memang beliaunya mau mendaftar atau tidak. Jangan sampai beliau tidak mau mendaftar, gitu ya. Tapi persyaratan rektor kepala itu wajib, gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi, banyak hal-hal yang terjadi di perguruan tinggi negeri di Indonesia ini yang terkait dengan plagiasi. Ya, plagiasi luar biasa memang. Ini sangat tidak etis, gitu, sebagai insan akademisi, ya. Makanya di persyaratan ini kita sudah menegaskan, kemarin diberikan penyampaian kepada dari Pak Dirjen bahwa hati-hati terkait dengan plagiarisme, ya. Makanya di sini ditekankan harus membuat surat pernyataan pribadi. Apabila nanti terbukti terdapat dan calon rektor tersebut atau walaupun sudah ditetapkan, itu bisa dibatalkan oleh kementerian. Itu apabila terbukti, itu risiko. Jadi
Misalkan nanti ada yang seperti ini kita dapatkan, kementerian yang menentukan apakah memang layak atau tidak. Kemudian terkait dengan plagiarisme sudah ya cukup ya. Hanya 2 yang pertanyaan, saya pikir 3 tadi. Dari mungkin dari salah satu bakal calon, berapa lama proses hingga ditetapkan bahwa kandidat ini betul-betul dia plagiat. Nah, kemudian yang kedua, begini Bu, kita tidak bisa pungkiri bahwa rektor adalah jabatan bisa dikatakan nomor 1 di masing-masing PTN. Maksudnya ini jabatan yang diperebutkan oleh banyak calon. Bagaimana bisa panitia atau senat PC menjamin hal tersebut tidak ada tekanan-tekanan atau intimidasi politik, misalkan contoh misalkan ya dari rektor mana atau dari rektor sebelumnya itu seperti apa gitu. Bagaimana bisa menjamin bahwa senat dan panitia transparan dalam melakukan penjaringan bakal calon? Terima kasih. Baik, ini dulu ya tentang persoalan pemilihan ini. Jadi kita di Senat Universitas 19 November Kolaka itu 21 orang, ya 21 orang. Dan ini terdiri dari ex officio, ada dari rektor, wakil, dekan, dan utusan-utusan dari fakultas dan UPT, gitu ya. Jadi kita tidak pernah ada bilang, rektor tidak pernah bilang mau ada seperti ini, gitu kan. Jadi kita sesuai dengan keinginannya masing-masing, siapa yang mereka ini pilih, gitu ya. Karena ini berbeda kayak pemilihan di pilkada itu, karena rektor itu adalah sebagai tugas tambahan, gitu ya. Jadi dia sebagai tugas tambahan, jadi secara akademik dia posisinya sebagai dosen, hanya yang diberi saja tugas tambahan. Nah, itu yang pertanyaan kedua, dalam hal misalnya intimidasi dan sebagainya, kita tidak pernah ada mau intimidasi. Ini ini kan masih tahap awal, ya masih tahap awal. Kita ini kan masih ada sekitar 4 bulan 5 bulan lah ini pemilihan. Jadi kita tinggal saudara-saudara bisa memantau dan melihat saja dan mengontrol kami ketika misalnya ada hal-hal yang seperti itu. Jadi informasikan saja di media atau bagaimana, itu sebagai kontrol sosialnya juga terhadap kita di Universitas 19 November Kolaka, gitu ya. Kita juga tidak mau bermain-main, karena ini pemilihan rektor ini adalah 4 tahun ke depan dia akan memimpin kita dan akan membesarkan Universitas 19 November Kolaka. Jadi kalau kita memilihkan atau memilih yang tidak tidak prospeknya juga pengembangan dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan di Universitas 19 November Kolaka, maka sikap kami juga dari Senat pasti akan sebagai pemilik suara akan menentukan juga hal tersebut. Jadi itu dari tentang pemilihan rektor nanti. Yang kedua tentang persoalan plagiat, seperti apa yang telah disampaikan, mengantisipasi pada persoalan plagiat tersebut. Demikian. Sedikit terkait dengan pertanyaannya Mas Sulfikan. Iya. Terkait dengan plagiat, memang yang diberikan itu kita tidak bisa tentukan, karena kita akan melaporkan dari awal. Itu kita akan melaporkan ke menteri sejauh mungkin kita dapatkan, maka kita akan melaporkan ke menteri. Berarti ditunda pelantikannya, seperti itu, atau dilaksanakan pelantikan, tergantung dari keputusan menteri. Jadi ada 2 itu. Jadi diputuskan untuk dilantik atau tidak dilantik, itu keputusan dari menteri, bukan kita yang menentukan. Kita
Jadi setiap tahapan, nanti setiap tahapan kita akan menyampaikan ke publik, kita akan rilis ke publik. Apabila ada hal-hal yang lain-lain, silakan sampaikan di publik. Insya Allah, karena kita ketahui bahwa USN ini sudah berapa tahun dari negeri? 8 tahun, berapa? 2015. Masuk 7. Berarti kalau 7 tahun berarti balita ya? Ya, balita sudah berarti mau berlari ya, mau berlari. Nah kalau berlari kemudian rektornya kita pilih sembarang, maksudnya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemudian sesuai dengan renstra kita, maka USN akan begitu-begitu saja, stagnan, tidak ada bisa berkembang. Masa pensiun memang baru, ya. Terima kasih. Pihak panitia ini kan sudah menentukan jadwal pemilihan rektor USN dari Januari sampai akhir Juni. Kemudian yang kita tahu sendiri bahwa jabatan Pak Ashari selaku rektor USN ini akan berakhir pada akhir Juni 2 tahun ini. Yang saya ingin tahu apakah ketika jadwal yang sudah ditetapkan ini molor ataukah mungkin tidak sesuai jadwal, apakah nanti akan jabatan Pak Ashari ini selaku rektor akan diperpanjang atau akan ditunjuk pelaksana rektor? Terima kasih. Kalau ketua senat itu tidak punya kewenangan untuk memberikan perpanjangan atau perpanjangan jadwal atau perpanjangan rektor. Jadi nanti apabila nanti terjadi kemoloran, kita akan konsultasi lagi ke kementerian. Apa tindak lanjutnya? Mungkin seperti itu. Ada tambahan Pak? Iya. Saya menambahkan saja karena memang ini kalau kita lihat jadwal di tanggal 2 dan 14 April itu kan kita sudah mekanismenya sudah sesuai kita bikin ini ya. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud bakal calon rektor yang mendaftar kurang dari 4 calon, maka ketua senat menunjuk. Nah, ini ketua senat. Kalau misalnya ketua senat misalnya tanggal 24 Maret 2022 tidak ini sebenarnya tanggal 28 ya Maret 24 Maret April ya April 2022 tidak terpenuhi, maka kita akan konsultasi lagi seperti yang di kementerian, karena kita artinya ini kan satgas ya, satuan ketika ada di kementerian ini nanti dia kalau misalnya ada hal yang seperti itu maka kita serahkan di kementerian sesuai dengan petunjuk. Hanya ini sesuai dengan tata urutan kegiatan pencalonan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ada seperti yang disampaikan tadi, kita akan melapor dan kemudian kita menunggu seperti apa instruksi dari kementerian tersebut. Kita sudah